Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke Norway Chess lagi kawan, yang sudah memainkan putaran ke-8-nya tadi malam. Dan berikut inilah hasil-hasil game-game tadi malam beserta klasemen sementara sampai putaran ke-8 ini. Klasemen sementara masih dipimpin oleh Richard Rapport dan ditempel ketat oleh Magnus Carlsen dengan selisih setengah poin. Tapi di game ini kita tidak lihat permainan Magnus Carlsen atau Richard Rapport kawan. Kita akan mengulas gamenya Ian Nepo versus Ariantari semalam. Dan langsung kita ke atas papan. Di sini Ian Nepo pegang putih, memulai dengan pion C4 pembukaan Inggris, pion E5, kuda C3, dan gajah B4 langsung memberikan pressure bagi kuda C3. Kuda ke D5 berbalik mengancam gajah, gajah mundur ke E7, kuda putih F3, pion D6 membuka diagonal petak terang, pion G3 berencana via cento gajah di petak G2, kuda hitam F6 menantang pertukaran kuda kawan, tantangan ditolak, Ian Nepo menarik mundur kudanya ke C3. Ariantari melanjutkan pion C5, ini bermaksud kawan akan memberikan ruang bagi kudanya di petak C6, agar bila kuda hitam ini berkembang ke petak C6 kawan, pionnya tidak terjebak oleh kuda. Dan di sini Ian Nepo melanjutkan pengembangan gajah G2, pion H6, pion D3 membuka diagonal petak gelap, dibalas dengan langkah pengembangan gajah E6. Selanjutnya kuda putih ke D2, membuka diagonal petak terang bagi gajah untuk mengincar pion yang ada di petak B7, dilindungi oleh menteri di D7. Selanjutnya Ian Nepo melakukan rokade. Begitu juga dengan Ariantari. Selanjutnya Ian Nepo melangkahkan kudanya ke D5. Kali ini menawarkan pertukaran kuda di petak pusat. Tantangan diterima, dipukul balik oleh pion mengancam gajah. Gajah ke H3 menantang pertukaran gajah petak terang. Pertukaran ditolak, Ian Nepo memainkan pion E4-nya, memperkuat posisi pion pusatnya. Untuk sementara putih ini mendapatkan kontrol di petak C6 kawan serta petak E6. Tapi posisinya masih cukup seimbang. Ariantari melanjutkan pertukaran gajah, dipukul balik oleh Raja Putih. Selanjutnya pion F5 ingin membuka lajur F kawan, dibalas dengan pion F4. Sekarang pion E pukul pion F4, dipukul balik menggunakan pion G. Maksud dari Ian Nepo adalah untuk memanfaatkan lajur G nanti yang terbuka kawan, menggeser betengnya bergerak ke lajur G, raja mungkin akan ditempatkan di H1. Mungkin rencana sederhananya seperti itu. Jadi di sini Ariantari melanjutkan dengan langkah gajah F6 untuk memperkuat posisi pionnya, juga mengincar pion yang ada di petak B2. Di sini Ian Nepo melanjutkan dengan langkah kuda C4. Jika kita menganalisanya menggunakan engine kawan atau komputer, langkah kuda ke petak C4 ini tidak disukai oleh engine atau komputer. Komputer memilih langkah kuda bergeser ke petak F3, memberikan dukungan bagi pionnya untuk didorong maju ke depan bertarung dengan pion hitam ini kawan, atau juga mengontrol petak D4 ini agar gajah hitam tidak menempati petak ini. Atau juga bisa memberikan dukungan bagi pionnya jika putih ingin mendorong pion E5-nya nanti. Tapi di sini tadi kita lihat bahwa Ian Nepo bermain dengan kuda C4. Mungkin maksudnya adalah memberikan backup bagi pion B2-nya agar gajah petak gelapnya ini bisa berkembang. Di sini Ariantari membalas dengan langkah pengembangan kuda ke A6, menteri putih ke F3, dan beteng A bergeser ke E8. Sekarang Ian Nepo menggeser menterinya ke H3. Mungkin sedang mengincar pion yang ada di peta F5. Atau juga memberikan persiapan serangan pada pion H6 kawan, tapi terlebih dahulu menggeser betengnya ke lajur G, dan raja mungkin ditempatkan di petak H1 di langkah berikutnya. Di sini Ariantari langsung merespon dengan langkah gajah ke D4 untuk memberikan kontrol atau ancaman di petak G1 agar beteng putih tidak berani bergeser ke peta ini. Sekarang putih memainkan gajahnya ke E3 menantang pertukaran gajah petak gelap agar betengnya bisa digeser ke lajur G nanti, dan dibalas dengan langkah pion B5 oleh Ariantari. Ian Nepo menukarkan gajahnya, Ariantari memilih pukul kuda, dan Ian Nepo menarik mundur gajah C3. Selanjutnya Tari memukul pion D3, dan sekarang Tari sementara unggul satu pion. Ian Nepo tidak tertarik pukul pion hitam ini kawan, dia melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke G1. Sekarang beteng naik ke F7 melindungi pion G7-nya,
dibalas dengan langkah raja bergeser ke H1, bersiap-siap untuk memberikan dukungan bagi menterinya pukul pion H6. Di sini Ariantari membalas dengan langkah beteng pukul pion E4. Ariantari sekarang unggul 2 pion dan putih mempunyai masalah dengan pion-pion lainnya kawan. Pion F4 ini juga menjadi pion lemah. Pion D5 ini juga menjadi sasaran empuk di langkah berikutnya. Mungkin kuda akan bergerak ke peta C7 untuk mengeliminasi pion ini kawan. Langkah-langkah ini bisa saja dilakukan oleh hitam di langkah berikutnya. Dan pada posisi ini, langkah yang mungkin logis bagi putih adalah pukul pion H6. Untuk mendapatkan pion juga melindungi pion yang ada di peta F4. Tapi ini tidak dilakukan oleh Ian Nepo, dia memilih langkah beteng naik ke G6. Memberikan petak bagi beteng satunya untuk ditumpuk di lajur G nanti. Di sini dibalas oleh hitam atau Ariantari dengan langkah beteng pukul pion F4. Ariantari unggul 3 pion. Selanjutnya beteng A bergeser ke G1, dihadang oleh beteng di G4, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh pion mengancam menteri. Putih mempunyai kesempatan untuk pukul pion ini menggunakan beteng atau menggunakan menteri. Ian Nepo lebih memilih pukul pion di D3. Sekarang Ariantari melangkahkan kuda ke B4 menyerang menteri. Ian Nepo mempunyai kesempatan pukul kuda menggunakan gajah dan terjadi pertukaran perwira. Tapi Ian Nepo tidak ingin kehilangan gajahnya untuk mengawasi pion G7 kawan, memberikan dukungan bagi betengnya. Di sini menteri putih bergeser ke E4, dibalas dengan langkah beteng E7 mengancam menteri. Menteri bergeser ke F4, berencana untuk pukul pion yang ada di peta H6 mungkin. Selanjutnya Ariantari ambil pion D5, menggarpu gajah serta menteri. Di sini menteri putih tidak ambil pion H6 lagi kawan. Sekali lagi Nepo memainkan menterinya ke C4 mengepin kuda. Kuda di pick up oleh menteri hitam di F5 dan beteng putih ambil pion G4. Selanjutnya raja bergeser ke H7 menghindari pimpinan. Mungkin di langkah berikutnya persiapan pukul gajah yang ada di peta C3 dan bersiap untuk permainan endgame menteri plus beteng di langkah berikutnya. Karena posisi hitam unggul 2 pion dan direspon Ian Nepo dengan langkah gajah mundur ke D2. Ini dimanfaatkan Ariantari dengan menteri F3 skak. Raja bergeser G1 dan menteri ke D1 skak. Di sini di langkah ke-34 kawan, Ian Nepo menyerah. Ancamannya cukup simpel kawan, gajah ini akan tewas di langkah berikutnya. Raja putih mau bergeser ke G2 atau ke F2 atau ditutup oleh menteri putih di peta F1, gajah ini akan tetap tewas. Oleh karena itu di posisi ini Ian Nepo menyerah. Saya tidak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Pastinya kawan-kawan sudah mengerti dan pastinya akan lebih mudah bagi hitam setelah gajah putih ini tewas, hitam akan memenangkan permainan. Itulah kawan kemenangan pertama Ariantari dalam game klasik di turnamen ini. Berhasil mengalahkan Ian Nepo, sang penantang Magnus Carlsen bulan November nanti. Semoga permainan kedua pemain ini kawan bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Sehat selalu, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.